Baik, hadir kembali bersama dengan kita di studio ya. Sudah seperti acara TV ini ya teman-teman semua ya. Ada Dokter Anita. Halo dokter, selamat malam. Halo, selamat malam semuanya. Selamat malam, ada Kak Tiur juga. Halo, selamat malam semuanya teman-teman. Pertama-tama saya ingin tanya dulu, karena kemarin kita kan ketemunya meeting online ya dokter dan juga Kak Tiur ya. Betul sekali. Bagaimana kabarnya malam hari ini? Aku sehat bugar, salam olahraga. Sehat bukan salam olahraga, olahraga. luar biasa. Kalau Kak Tiur bagaimana kabarnya malam hari ini? Kalau aku kabarnya luar biasa. Luar biasa, ya. Harimau Wah, ya Kak ya. Ini udah Harimau. latihan ya sepertinya ya untuk welcomingnya seperti apa. Oke, jadi senang sekali ada Dokter Anita malam hari ini dan juga Kak Tiur seperti yang sudah saya introduce kepada teman-teman ya, biografi singkat dari dokter dan juga dari Kak Tiur. Mungkin sebelum kita mulai talk show malam hari ini, ada sepatah dua patah kata yang ingin dikatakan oleh dokter atau Kak Tiur menyapa teman-teman semua yang hadir di sini dan juga online. Oke, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pertama-tama selamat buat para Tanoto graduates yang akhirnya lulus ya. Semua perjalanan panjang itu terbayar sudah. Selamat Wildan ya. Sebagai perwakilan tadi semua speech-nya yang merangkum semua ya. Bagus sekali naskahnya ya tadi. Dan banyak sekali fansnya ya tadi Iya, ya. iya betul, betul, Oke. betul. Iya semoga alumni, nanti ini jadi alumni Tanoto Scholars bisa menyumbangkan yang terbaik untuk masyarakat. Dan berguna bagi nusa dan bangsa. Keren. Kalau dari Kak Tiur sendiri silakan saya berikan waktu untuk menyapa teman-teman semua. Siap, terima kasih atas kesempatannya. Halo semuanya. Oke, sama seperti dokter yang ada di samping saya, selamat. Selamat kepada teman-teman yang hadir secara offline maupun online di sini. Ada berapa puluh ribu orang ya yang tergabung secara online, Mbak? Ada 50 ribu berapa 50.000 banyak sekali ya, pokoknya. oke. Juga para orang tua ada yang bergabung juga Oke, Kak Tiur. siap. Selamat buat adik-adik semua. Mungkin saya bisa sebutkannya adik-adik karena saya juga merupakan alumni dari Tanoto, penerima beasiswa Tanoto Foundation. Selamat, kalian luar biasa, kerja keras semuanya sudah terbayar. Tapi jangan berhenti sampai di sini teman-teman, masih banyak kontribusi-kontribusi dari teman-teman semua yang ditunggu oleh Indonesia, negara kita tercinta. Oke. Nah, saya ingin tanya dulu izin ya dokter dan juga Kak Tiur. Kalau dokter sendiri dulu berarti lulusan tahun? Aku FKUI 2005, lulus tahun 2010. Oke. Mendapat beasiswa Tanoto tingkat 4 dan tingkat 5, 2009-2010. Oke, kalau Kak Tiur bagaimana? Tahun berapa? Saya penerima waktu itu masih namanya National Champion Scholarship. Saya penerima tahun 2013, jadi pada saat itu semester 5 Mbak, dari Universitas Riau jurusan biologi. Baik, alasan saya bertanya adalah karena zaman yang anak-anak sekarang ini atau teman-teman yang sekarang ini pasti tentu ya berbeda dengan zamannya dokter dan Betul juga Kak sekali. Tiur. Mungkin sebelum kita tanya-tanya nih kiat-kiat lah atau pengalaman kerja dari Kak Tiur juga dokter, diceritakan sedikit bedanya tuh apa sih kalau zaman dokter seperti apa, zaman Kak Tiur seperti apa, singkat aja supaya teman-teman di sini juga terinfokan dan tergambar gitu situasinya. Oke, jadi sesuai info nih ya sebenarnya kan Tanoto dimulai tahun 2006. Nah aku dapat tahun 2009-2010, itu berarti angkatan-angkatan purba ya, angkatan-angkatan awal sekali dapat beasiswa Tanoto dan waktu itu memang infonya belum seheboh sekarang. Dapat dari TU karena rajin buat update dan alhamdulillah dapat bersama FKUI waktu itu angkatan aku hanya 5 orang. Nah saat itu belum seperti sekarang makanya aku ngiri sekali tadi ngobrol-ngobrol dengan Pak Wayosea ya. Sekarang udah oke banget ada teladan, ada pelatihan kepemimpinan. Dulu tuh nggak ada, dulu tuh kita ya memang hanya diberikan uang saku bulanan dan dibayarkan semesterannya. Pelatihan waktu itu kayaknya belum ada angkatan aku. Ya, jadi kita Pelatihan kepemimpinannya belum ada saat itu ya. Jadi waktu itu memang kita baru berkumpul bareng-bareng aja alumninya tapi tanpa diwadahi oleh pertemuan resmi dari Tanoto. Betul. Jadi bersyukurlah kalian yang sekarang udah banyak kegiatannya bisa ngumpul-ngumpul seseru tadi, bisa sekompak tadi ya. Mudah-mudahan kekompakannya dijaga. Betul. Karena sangat tidak tertutup kemungkinan nanti di dunia kerja ketemu lagi dengan mereka-mereka itu. Dan banyak sekali kerjasama yang bisa dibuat dan pastinya akan membuat kerja menjadi lebih optimal. Benar banget apa yang dikatakan oleh Dokter Anita. Nah kalau dari Kak Tiur sendiri pengalaman Kak Tiur saat itu seperti apa?
Oke, kalau Tiur, kalau saya sendiri penerima beasiswa tahun 2013. Kita berdua ini sama-sama iri kayaknya ya Kak ya. Betul. Iya. Jadi gimana nih, kita tetap di sini atau bagaimana Kak? Kita Tetap ikutan di mereka sini. aja. Karena saat berarti. itu belum ada program teladan ya. Iya, Mbak. Hanya Jadi- pertemuan-pertemuan alumni. Tapi ada ada sedikit. pertemuan dan senangnya saya adalah meskipun kami berada di Sumatera, di Riau, kami tidak dilupakan. Meskipun kantor Tanoto Foundation itu kan head office-nya di Jakarta. Jakarta. Kami tidak dilupakan, jadi kami secara reguler memang bersama-sama berkumpul melakukan apa yang terbaik, apa yang bisa dilakukan di sekitar kami. Jadi mungkin yang paling saya ingat pada momen saya menerima beasiswa itu adalah kami datang berkunjung ke lokasi operasional di Kerinci ya, RAPP, dan saat itu kami berkunjung langsung dan membantu adik-adik di sana. Jadi memberi tambahan buku bagi perpustakaan mereka dan itu sangat membahagiakan ya, kayak menyegarkan jiwa Mbak. Nah itu sih yang paling momen paling saya ingat. Oke, nah kalau dari pengalaman Dokter Anita kan tadi sudah diceritakan, Kak Tiur juga sudah diceritakan. Nah jadi menurut Kak Tiur dan juga dokter sendiri, ada nggak sih dampak dari menjadi lulusan atau alumni dari Tanoto Foundation ini ke pekerjaan sekarang yang dijalani? Bagaimana? Aku dulu ya. Iya. Pastinya kalau itu ya. Tadi mungkin Wildan menggambarkan dengan segitunya ya, kita harus menghembuskan nafas biar tetap hidup, karena kita mendapat, kita juga harus memberi. Ya itulah yang aku juga implementasikan dalam hidup aku sampai sekarang, termasuk di pekerjaan aku, karena segitu indahnya rasanya diberi. Ya tentunya kita juga ingin orang lain merasakan bagaimana merasakan mendapatnya tulusnya pemberian untuk bisa berkembang. Dan apa yang diberikan Tanoto kepada saya tentunya sangat bermanfaat untuk pekerjaan saya sekarang. Satu nilai itu pun membuat kita bekerja dari hati. Ya, jadi kita kerja dari hati itu hasil baik akan mengikuti. Saat sekarang saya menjadi dokter spesialis kedokteran olahraga yang mengurus atlet-atlet nasional Indonesia. Ya kebetulan memang dari kecil hobinya olahraga. Atlet voli tingkat sekolah, ya tingkat sekolah. Sampai sekarang juga masih latihan voli di kampus FKUI, kalau kelas meeting, basket, pingpong, voli masih juara 1 lah ya. Tingkat FKUI doang ya. Nah sekarang orang suka olahraga disuruh mengurus orang-orang paling jago olahraga se-Indonesia, itu rasanya pride, kebanggaan. Dan saat nilai yang diberikan oleh Tanoto dengan mudahnya diimplementasikan, karena memang sudah merasakan, oke saya mendapat segitu mudahnya dari Tanoto, saya harus memberi juga dengan segitu mudahnya. Tentunya orang sekitar kita merasakan itu. Dalam hal ini khususnya atlet-atlet saya juga merasakan itu, bagaimana saya benar-benar care dengan mereka, peduli sama mereka, dan intinya ingin memberi apa yang saya ahlikan, yang saya punya keahlian, dan tadi Ibu Avanti juga bilang keahlian, skill dan perilaku. Ilmu, skill dan perilaku ya itu tentunya akan nyatanya akhirnya di titik ini apa yang dilakukan Tanoto kepada saya bisa membuat merah putih berkibar di titik tertinggi dan Indonesia Raya berkumandang di depan negara lain. Begitu. Keren, jadi tentunya ada dampak positif yang bisa dokter kontribusikan begitu ya kepada dalam bidang dokter kepada atlet-atlet Betul sekali. yang dokter handle begitu ya. Ya. Nah kalau dari Kak Tiur sendiri bagaimana? Menurut Kak Tiur sebagai lulusan atau alumni dari Tanoto Foundation ini, apa sih nilai-nilai yang bisa Kak Tiur implementasikan ke dunia kerja Kak Tiur saat ini sebagai corporate communication, betul ya? Oke, kalau saya boleh berbagi, pastinya banyak Mbak, banyak. Meskipun belum sekompleks saat ini ya, kalau program Tanotonya yang saya dapatkan kemarin, tapi pastinya banyak banget nilai-nilai yang saya pelajari, khususnya dari Tanoto Family, value-value yang di-share oleh Tanoto Family ke dalam profesional saya, pekerjaan saya saat ini sebagai communication specialist. Nah, berbagi untuk teman-teman semua, saya itu sebenarnya jurusannya biologi. Fokusnya genetika molekuler teman-teman dari Universitas Riau. Dulu kepikirannya menjadi seorang peneliti, menjadi researcher, menerbitkan jurnal-jurnal internasional dan datang untuk mempresentasikannya dalam forum-forum nasional maupun internasional. Namun dunia ini semesta membawa saya menjadi seorang communication specialist. Dan saya nggak menyangka akhirnya saya jatuh cinta di dunia komunikasi. Nah, di mana kalau kita tahu biologi dan komunikasi itu sangat berbeda jauh teman-teman. Saya yang biasanya di labor, sekarang harus berada di depan semua orang, cuap-cuap,
Meskipun gunanya tetap sama untuk mengkampanyekan bagaimana pentingnya untuk menjaga ekosistem flora dan fauna yang ada di dalamnya. Nah, jadi pastinya nilai-nilai yang saya dapat dari Tanoto itu yang pertama adalah confident, Mbak. Confident, diligence, jadi kerja keras dan pantang menyerah, karena pastinya saya banyak belajar ya, di mana dari jalur saya sebagai biologis menjadi seorang communication. Awalnya saya pikir menjadi communication itu, oh pasti saya kerjanya di ruangan ber-AC teman-teman. Oh pasti kerjanya jumpa klien, deal-dealan, tanda tangan kontrak dan jalan. Ternyata berbeda. Sejak saya tanda tangan kontrak bekerja di restorasi ekosistem Riau. Dari namanya aja restorasi ekosistem Riau. Pasti kerjanya kantornya di hutan Mbak kartonnya. Jadi saya yang dulu kepikirannya kerja di kantor, ternyata kerjanya di hutan. Dan jujur ini sangat menantang khususnya bagi saya seorang wanita yang saat itu satu-satunya wanita yang bekerja di restorasi ekosistem Riau. Namun itu enggak menyurutkan minat saya Mbak. Sebenarnya saat itu saya ada pilihan untuk just stay at the office, terima data dari teman-teman di lapangan, atau bisa turun langsung ke lapangan, panas-panasan, hujan-hujanan, namun langsung dapat ilmunya. Tapi yang saya pilih adalah turun ke lapangan. Kerja keras, dan kerja keras pantang menyerah teman-teman. Jadi belajar langsung dari saintis, dari penjaga hutan yang ada di sana, apa sih yang mereka alami. Terlebih dari masyarakat, kita butuh listen, bukan hanya ngobrol, mengucap, tapi juga listen dengan apa sih problemnya mereka. Jadi itu semua, itu pasti dasarnya saya dapat dibekali dari Tanoto Foundation ketika saya mendapatkan beasiswa Tanoto Foundation. Dan seperti yang tadi Mbak sampaikan, saya bersyukur sekali saya bisa bergabung dalam upaya penyelamatan harimau Sumatera. Kita semua tahu ya teman-teman, harimau Sumatera itu merupakan satwa endemik kebanggaan negara kita Indonesia. Karena itu hanya ditemukan di Pulau Sumatera Indonesia teman-teman. Dan statusnya saat ini sudah critically endangered. Jadi sudah kritis terancam, bukan hanya terancam punah, tapi kritis terancam. Bukan hanya di Indonesia, namun skala global dunia. Nah saya bersyukur saya bisa turut dalam proses penyelamatan harimau. Harimau satwa yang karismatik ya teman-teman. Dia terbujur, lunglai, pingsan, tidak kuat karena kakinya terjerat sama jerat-jerat yang dipasang pemburu. Saat itu hati saya rasanya patah Mbak. Air mata gak sengaja mengalir. Karena bagaimana mungkin seorang satwa yang ditakuti semua orang namun bisa terbujur di rumahnya sendiri di hutan. Nah tapi saya tidak berhenti di situ. Satu hal yang saya tanamkan dalam hati saya, berarti saya harus lebih keras lagi mengkampanyekan upaya perlindungan dan penjagaan flora dan fauna yang ada di Indonesia. Itu mungkin Mbak. Terima kasih. Oke, kita beri tepuk tangan boleh teman-teman ya. Jadi itulah tadi pengalaman dari Kak Tiur dan juga Dokter Anita ya di bidang pekerjaan masing-masing. Nah kalau saat ini saya ingin mewakili teman-teman yang hadir malam hari ini ya. Ini yang di meja sini nih dan juga di meja sebelah sana dan juga di mejanya Wildan ya. Halo semuanya masih pay attention ya. Dan juga teman-teman yang hadir secara online. Nah semoga saya mewakili pertanyaan mereka ya. Jadi langkah pertama nih karena kan di sini nggak tahu ya mungkin ada yang sudah kerja duluan seperti Maudi tadi sempat cerita udah kerja duluan sih tapi mungkin ada di sini yang juga masih dalam proses pencarian pekerjaan atau lagi bagaimana ya caranya supaya bisa meningkat karir gitu. Nah dari kakak-kakak nih ya lulusan Tanoto Foundation ada tips atau trik atau kiat-kiat tidak yang ingin disampaikan kepada teman-teman semua di sini sebagai penutup talk show kita malam hari ini. Jadi apa yang mereka harus lakukan? Karena kan ini masih freshly graduate banget gitu loh. Kakak-kakak silakan mau dokter dulu atau kak dulu? Oke, boleh saya Iya. Oke. Nah kalau bicara kiat-kiat teman-teman, saya rasa sebenarnya teman-teman semua udah tahu ya kiat-kiatnya apa. Karena kalaupun saya sampaikan dalam momen seperti ini, saya pastinya akan merujuk kembali kepada nilai-nilai value yang diajarkan oleh Tanoto Family. Yang sampai sekarang masih saya ingat. Yang pertama mungkin saya selalu ingat Mbak yang selalu saya coba praktekkan. Pastinya kita semua nggak luput dari namanya kesalahan ya teman-teman. Yang pertama yang paling penting teman-teman untuk teman-teman lakukan. Yang pertama adalah berbakti. Hormat kepada mereka-mereka yang lebih tua. Orang tua kita. Itu yang paling utama teman-teman yang perlu kita lakukan. So
teman-teman semua mungkin bisa berasal dari universitas A, universitas B, universitas ternama, jurusan apapun itu. Tapi ingat teman-teman, please always be kind. Please always have a lot of respect kepada mereka-mereka yang lebih tua, orang-orang tua kita. Please have also a lot of respect kepada teman-teman sebaya, kepada sesama graduate Tanoto, dan juga jangan lupa tetap berikan penghormatan kepada mereka-mereka junior kita. Itu yang pertama. Jadi yang pertama adalah berbakti dan menghormati. Yang kedua mungkin tips dari saya adalah perluas koneksi teman-teman. Perluas koneksi dengan harmoni teman-teman. Jadi teman-teman percaya atau tidak, saya percaya semua teman-teman yang ada di offline maupun online ini merupakan orang-orang pintar. Dan itu tidak perlu kita ragukan lagi. Tapi percaya atau tidak, pintar saja nggak cukup teman-teman. Lebih dari itu, kita butuh koneksi yang lebih luas. Oleh karena itu teman-teman yang baru graduate hari ini, ayo mulai bangun koneksimu. Dimulai dari yang kecil dulu. Kenali sesama scholars. Kenali sesama siapa sih abang-abang, kakak-kakak yang duluan, yang sudah alumni dari Tanoto. Mulai jalin komunikasi. Kakak sudah di mana sekarang? Pekerjaannya apa? Tolong ajari saya bagian ini dan itu. Itu yang kedua teman-teman. Jadi bangun koneksi. Yang ketiga mungkin diligence. Kerja keras, gigih dan pantang menyerah. Nah kita semua tahu ya teman-teman, kita nggak boleh gampang puas. Kita percaya kalau orang sukses itu pasti nggak dimulai dari kemarin. Oke misalnya kita interview Bapak Sukanto nih. Pak sejak kapan kesuksesannya? Sejak kemarin sore, nggak mungkin ya teman-teman. Itu sudah dibangun sejak bertahun-tahun dengan kerja keras, keringat, mungkin air mata dan semangat pantang menyerah. Oleh karena itu saya mau ingatkan kita semua, please selalu kerja keras, gigih. Karena bagi saya diligence itu dua makna Mbak. Apa itu? Yang pertama itu kombinasi dari kerja keras dan pantang menyerah. So don't give up without a fight. Itu yang ketiga. Yang keempat Mbak, ini ada 5 nih Mbak. Yang keempat ini adalah sederhana, be humble, frugality. Jadi teman-teman di sini, saya tahu teman-teman semua, milenial Mbak selalu yang kayak kalian punya lebih dari yang terdahulu. Kita punya akses ke internet lebih baik daripada orang-orang dahulu. Tapi teman-teman, jangan lupa, please always be humble. Always be humble. Satu quote dari Bapak, dari pendiri Tanoto Foundation yang selalu saya ingat Mbak, itu adalah the moment when Bapak mengatakan, the day you become complacent, it's the day of your fall down. So di saat kamu merasa puas, kamu merasa cukup, aku enough, aku cukup dengan pengetahuan yang aku punya, sebenarnya itu di saat kita mau jatuh teman-teman. So be careful, tetap always humble dan selalu percaya bahwa kita bisa melakukan lebih. Jadi the day you feel like, well done for today, kamu sudah melakukan yang terbaik, kamu graduate dengan IPK segini dari universitas ini, jurusan ini, bekerja dengan posisi ini. Don't stop there teman-teman. So always trust continuous improvement. That's number 4. And number 5, the last one, but the important ones, it's gratitude. So remember to be gratitude, selalu ingat untuk selalu bersyukur dan berterima kasih. Sama seperti pembicara sebelumnya mengatakan, jadi kayak apa sih yang bisa kita buat untuk Indonesia? Saya yakin teman-teman semua di sini termasuk saya adalah pribadi yang bersyukur ya bisa menerima bantuan dana pendidikan dari Tanoto Foundation. Kita bisa ada di titik ini, bisa berjumpa, senang sekali rasanya berjumpa dengan teman semua di sini. Kita melihat bagaimana keluarga Tanoto diberkati Mbak. Kemudian terpanggil untuk memberi kepada anak-anak muda Indonesia. Nah sekarang giliran kita nih teman-teman, jangan stop sampai di The Westin lokasi ini teman-teman. Apa yang bisa kita berikan? Sekecil apa? Sebesar apa? Gitu. Jadi kalau menurut saya itu setiap orang punya porsinya masing-masing. Setiap orang punya caranya masing-masing dalam paying forward. Jadi sesimpel misalnya nih, ayo kita lihat kiri kanan kita. Tetangga-tetangga kita, siapa atau apa yang bisa kita bantu kepada anak mereka. Sekecil mungkin ketika teman-teman semua sudah mendapatkan pekerjaan atau sudah memiliki penghasilan, bisa loh sisihkan itu kayak misalnya 100.000
atau 200.000, konsisten aja per bulan. Untuk tetangga Anda misalnya kurang mampu Mbak. Kamu ada di sana, kamu bantu 200.000, kamu fokus aja per bulan. So it's not about 100.000, 200.000, 1 juta yang kamu berikan kepada mereka, tapi itu tentang kamu hadir di sana, kamu peduli untuk mereka menggapai cita-cita mereka. Jadi mungkin 5 hal itu sih Mbak, belajar lagi dari nilai-nilai yang udah di-share oleh Tanoto Family. Betul. Saya setuju juga untuk poin kelima ya Kak Tiur ya. Karena di saat kita memberi kita tidak menjadi semakin miskin, justru kita malah bertambah kaya ya teman-teman ya. Tapi dalam hal ini kita tidak mutlak membicarakan materi juga ya Kak Tiur ya. Memberi itu bisa dalam banyak hal, memberi pengetahuan, memberi informasi. Jadi teman-teman di sini yang Kak Tiur ingin sampaikan mewakili Tanoto Foundation adalah please be grateful karena teman-teman semua di sini you are so blessed dan gunakan itu teman-teman untuk kembali memberkati orang lain ya. We have to give to others as well. Sekarang dokter, bagaimana dokter? Ada kiat-kiat untuk teman-teman semua? Kayaknya udah disapu bersih ya Kak Tirma ya. Oke, saya akan bicara dari pengalaman pribadi yang saya dapat dari Tanoto. Tadi itu urusan soal memberi makin lama makin banyak ya. Kalau saya menganalogikan, kalau kita mau dapat rezeki banyak, keluar mesti banyak juga. Karena ibaratnya sungai, makin banyak kita mau dapat, kita mesti keluarin lebih banyak. Dan itu benar sekali, makin banyak kita memberi, berkali-kali lipat kita dapat. Mungkin itulah yang dialami oleh Tanoto Foundation, kita dikasih beasiswa banyak begini, akan banyak sekali yang kembali ke Tanoto Foundation lebih dari itu. Itu alasan saya nggak pernah menolak untuk permintaan jadi pembicara. Karena filosofi itu, jadi kita filosofi semua bergerak nanti untuk kita berbakti, filosofinya adalah untuk bermanfaat untuk sesama. Saat saya bicara di sini, mungkin ada beberapa, kalau saya bicara tentang kedokteran olahraga, bagaimana cara membuat orang yang tadinya mager jadi mau olahraga saat itu, ya. Dari situ ada beberapa hidup yang berubah. Misalnya dengan dia ada penyakit, tiba-tiba penyakitnya berkurang, dia sebelumnya nggak bugar, jalan sedikit ngos-ngosan, tiba-tiba, kok enak ya dengan olahraga, kok seger ya. Dia seorang eyang, cucu, anaknya lihat semua, kok eyang sekarang seger ya. Nah itu bisa mempengaruhi hidup banyak orang walaupun kita hanya kecil. Tapi dengan kita bicara, dengan kita memberikan contoh, itu akan jadi amal yang gak berkesudahan buat kita. Itu prinsip aku. Jadi kita mau ngejar untuk orang lain dan pahalanya kalau aku tuh. Ya, jadi amanatkan itu untuk kebaikan orang. Jangan utamanya buat kita, pokoknya kita untung aja. Untungkanlah orang lain, maka kita akan diuntungkan lebih dari itu. Ya itu pertama dari aku, jadi kalau bisa membuat orang lain tidak susah, ada saatnya kita dibuat mudah. Jadi mudahkanlah semua urusan orang supaya kita juga dimudahkan. Bukan oleh orang itu mungkin, tapi orang lain akan memudahkan kita entah dari mana saat kita butuh pertolongan. Ya, jadi itu prinsipnya. Buat aku kebahagiaan terbesar adalah, terima kasih. Buat aku kebahagiaan terbesar adalah bisa membahagiakan orang lain. Ya, kebetulan dari kecil memang aku hidup untuk orang tuaku. Dapat beasiswa ini karena aku punya adik 2. Saat itu prinsipku kalau belum bisa belum bisa menghasilkan setidaknya menghemat. Itu alasan semuanya belajar dengan segitu kerasnya buat. Kalau Tanoto dulu ada IP terendah kan ya di seleksi, kalau dia di bawah itu dia akan out gitu ya, nggak dapat lagi dulu. Sekarang juga masih ya Pak ya? Nah itu dia, itu kan justru akan membuat kita semakin termotivasi jangan sampai prestasi kita turun. Nah saat itu motivasi saya yang terbesar adalah untuk orang tua, untuk keluarga. Dan akhirnya sampai sekarang motivasi itu ternyata lebih bekerja untuk kita long lasting, berguna, bermanfaat buat orang dibanding dengan diri sendiri. Yang benar-benar kebahagiaan terbesar itu adalah bisa membahagiakan orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, kerjakan semua dengan sincere. Tulus hati. Setuju, sincere. Ya, sincere tuh kayak Iya tulus ya bahasa Indonesianya ya. Iya betul. Kayak orang lihat kita benar-benar dari hati kerjanya. Orang rasain kita perhatian sama dia. Mungkin macan pun ngerasain itu kali ya Mbak Tirma, peduli sama. Binatang pun bisa ngerasain kan ya. Kita sayang binatang peliharaan itu akan beda dengan yang emang marah-marah, yang benar-benar cuma seadanya doang. Begitu pula apalagi manusia. Ya. Semua yang bekerja dengan kita akan merasakan kita dari hati dan enjoy. Yes, nikmatilah betul semuanya. sekali, setuju. Ya kebetulan saya hobi olahraga. Saya jadikan olahraga pekerjaan saya. Katanya kalau hobi dijadiin olahraga, kita jadi gak perlu berasa kerja sehari pun. Rasanya holiday aja. Ditambah lagi ternyata pekerjaan ini sangat enjoy. Ternyata sangat menyenangkan ya. Aku ikut gara-gara timnas dayung. Ternyata timnas dayung kita levelnya olimpiade.
Gara-gara timnas dayung aku diajak ke Jepang, ngalamin tuh ke Jepang Tokyo Tower di sebelah tapi gak boleh lewat karena waktu itu masih pandemi. Pertama kali event olahraga saat pandemi tuh di Jepang itu kualifikasi Olimpik. Kita dapat 1 nomor ya, tapi itu benar-benar sistem bubble dia. Bubble tuh artinya cuma boleh hotel venue begitu ketat. Jadi Tokyo Tower sebelah hotel kita gak boleh pergi. Jadi kita cuman hotel venue aja ya. Tapi alhamdulillah waktu itu kita dapat 1 nomor karena memang kalau dayung sistemnya gitu. Jadi 1 negara cuma boleh 1 nomor bertanding di Olimpik. Dari situ ikut ke Thailand Asian Rowing Championship kejuaraan Asia. SEA Games Vietnam, dayung menyumbang medali emas terbanyak dari cabang olahraga lain di SEA Games. Jadi pernah tuh ya sehari itu 6 kali Indonesia Raya berkumandang. Indonesia Raya yang bisa mengumandangkan kan cuma yang dapat emas. Juara perak perunggu kan gak bisa dapat kan, jadi memang yang dapat emas 6 kali gitu karena kita sapu bersih semuanya. Itu benar-benar momen dimana kita dengerin Indonesia Raya sambil hormat ya, merinding banget 6 kali ya. Semua datang juga waktu itu kebetulan ketua dayungnya Menteri PUPR Pak Basuki, lalu ada juga perwakilan dari KONI dan semuanya Raja Okto. Waduh, rasanya bangganya tuh sampai segitunya bikin merinding dan itu memang akan sangat bermakna kalau kita kerjakan semua dari hati dan enjoy. Nikmatilah semua pekerjaan itu. Kalau bisa hobi dijadiin kerjaan lebih bagus, kalau enggak berusahalah cintailah pekerjaanmu. Oke. Dan yang terakhir, ini yang terakhir yang ketiga. Ya, biarkan waktu bekerja. Udah mau memberi orang, udah bisa menikmati pekerjaan, semua tetap butuh waktu. Saya jadi dokter timnas volley Asian Games 2018 karena itu yang saya apply pertama karena itu hobi saya. Ya, sampai sekarang saya masih di volley. Makin banyak, makin lama makin banyak yang saya tahu di volley dan orang-orangnya akan itu-itu aja kalau kita memang diligent, rajin, tekun di satu bidang. Tekunilah satu bidang, masa iya sih kita udah di situ lama-lama gak bisa. Ya, dari yang gak bisa masa iya jadi terus-terusan gak bisa. Masa iya gak ahli gitu kalau kita di situ terus kita tekunin. Makanya ini graduate diligent tuh udah the best banget. Tekunilah satu, rajinlah di situ, lama-lama kita jadi. Jadi sekarang kalau di dunia volley, kemarin kebetulan terakhir Proliga jadi dokter volleynya Lavani, Pak SBY yang punya. Dan dia jadi juara, alhamdulillah dikasih penghargaan oleh Pak SBY sebagai dokter tim volleynya. Dan bisa menyumbangkan jadi juara pertama. Ya jadi biarkan waktu berbicara, di dayung tiba-tiba diminta karena pandemi volley selesai. Ya kan kita tim waktu itu ya, olahraga tim kan di stop dulu. Baru tahu di situ dayung prestasi kita sedunia ya. Dan sekarang terus belajar di situ, terus enjoy. Waktu gak akan terasa, tapi kita tetap perlu itu. Jadi nikmatilah waktu, puas-puasinlah apa yang dimiliki saat ini. Karena Betul. percayalah, kalau masa ini udah lewat, akan ada yang kita kangenin dari masa-masa ini. Nikmati proses itu, karena ketika kita sudah layak, kita pasti akan berada di situ ya. Tepuk tangan boleh teman-teman semua. Ini pesan-pesan yang begitu kuat ya, pesan-pesan yang begitu bagus sekali untuk teman-teman. Ingat terus gitu. Tidak hanya ingat tapi juga terapkan di kehidupan teman-teman semua. Jadi apa yang disampaikan oleh Kak Tiur tadi ada 5 poin, juga yang disampaikan dokter ada 3 poin ya. Ke-8 poin ini semuanya penting sekali teman-teman. Semoga bermanfaat dan bermakna bagi teman-teman semua. Selanjutnya Kak Tiur, Dokter Anita, kita nih pengen ajak teman-teman untuk bergabung di panutan ya. Tapi mungkin belum semuanya juga yang aware gitu. Panutan itu apa, kemudian kegiatannya tuh apa saja gitu. Jadi malam hari ini bersama dengan kita di sini bertiga ya, kita akan undang 1 orang lagi. Namanya adalah Pak Sukardi ya, atau Kak Sukardi. Kak Sukardi yang merupakan pengurus Pusat Perkumpulan Alumnus Tanoto Foundation atau yang disingkat Panutan, untuk cerita kepada teman-teman semua apa sih itu Panutan, kemudian apa saja kegiatan-kegiatan di Panutan ya. Kita sambut Kak Sukardi. Terima kasih Kak Tiur, terima kasih Dokter Anita. Enjoy your time.
Baik, jadi teman-teman semua ya, teman-teman yang masih hadir secara online, juga teman-teman yang ada di sini, tadi kita sudah mendengarkan pesan-pesan yang disampaikan selama motivational talk ya, dari Kak Tiur dan juga dari Dokter Anita, semuanya begitu kuat, begitu powerful sekali message-nya begitu. Nah saat ini sudah hadir bersama dengan saya di depan, depan ya, di depan sini ada Kak Sukardi. Kak Sukardi adalah pengurus panutan ya Kak ya. Jadi mungkin boleh langsung diceritakan kepada teman-teman apa sih panutan itu dan juga kegiatan apa sih yang dilakukan di dalam panutan. Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya memperkenalkan diri, nama saya Sukardi, saya alumni Tanoto tahun 2019 dan alhamdulillah juga menjadi valedictorian pertama di tahun 2019 ya, dari Universitas Hasanuddin. Ya, sekarang menjadi pengurus panutan bersama dengan Dokter Anita, Bang Simon, Mbak Jesmon dan Mbak Enji. Saya selaku wakil ketua. Ya, jadi saya mengajak teman-teman, saat ini kita sudah terbentuk 13 wilayah, 1 internasional, 12 lokal. Ya, kita sudah punya komunitas masing-masing tapi belum terlalu formal. Tetapi untuk di pusat kita sudah terbentuk secara resmi, secara formal dan itu sudah berjalan dan sudah melakukan banyak kegiatan dan sudah baik kepada alumni, kepada masyarakat dan kegiatan-kegiatan tersebut insya Allah bermanfaat. Dan kedepannya kegiatan tersebut akan semakin dikembangkan. Nah, bagi kami di pengurus, ya, kami menganggap panutan itu sebagai rumah dan dibangun pada 2 tahun yang lalu. Tepat pukul 11, tanggal 11, bulan 11, 2020. Ya, itu hari ulang tahun panutan yang beberapa hari lalu kita telah berumur 2 tahun dan itu menjadi usia yang masih sangat mudah untuk kita kembangkan dan kita masih punya banyak PR untuk kedepannya. Terima kasih. Itu untuk pengantar. Kak Sukardi, kalau untuk bergabung ke panutan sendiri apakah ada caranya? Bagaimana? Secara otomatis ketika teman-teman menjadi penerima beasiswa Tanoto dan telah lulus dan secara otomatis teman-teman akan menjadi alumni dan menjadi bagian dari panutan. Panutan itu singkatan dari Perkumpulan Alumnus Tanoto Foundation. Ya, jadi secara otomatis teman-teman nanti akan diundang ke grup WhatsApp masing-masing berdasarkan wilayah yang berdomisili dan baik tinggal tetap maupun bekerja di Jakarta akan diundang di Jabodetabek, begitupun di daerah-daerah lain misalnya Makassar, Kalimantan, Riau dan Bandung dan lain-lain. Jadi teman-teman apa yang disampaikan Kak Sukardi ini ya tentunya juga harapannya adalah mengajak teman-teman semua untuk tidak hanya sekedar menjadi member panutan tapi juga aktif ya Kak ya di panutan ya. Jadi aktif dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh panutan. Mungkin kalau ada ide-ide boleh disampaikan di WhatsApp-nya boleh Kak? Sangat Kalau boleh. Dan kami juga punya Instagram, namanya silakan di follow. Oh iya, apa itu? Panutan Official. Panutan Official. Jadi @panutanofficial ya. Betul. Sudah ada yang follow? Sudah follow atau belum teman-teman? Sudah, oke. Oh ini semuanya sudah siap untuk aktif di panutan ya Kak Sukardi ya. Ada lagi mungkin Kak Sukardi yang ingin disampaikan mengenai panutan? Sudah cukup? Tambahan sedikit sebagai penutup. Ya, kami mensimulasikan panutan itu sebagai rumah. Bukan milik saya sebagai wakil ketua, bukan milik Bang Simon sebagai ketua dan bukan milik siapa-siapa, tapi milik kita bersama. Jadi saya mengajak teman-teman baik yang masih baru, ya, alumni dan yang sudah senior di atas saya mungkin, bahkan rekan-rekan saya, supaya kita bersama-sama membangun panutan. Kalau bukan kita siapa lagi? Ya, kita tidak bisa bergantung hanya kepada Tanoto karena kita sudah menjadi alumni dan kita punya kemandirian yang harus dipertahankan. Ya, saya berharap kepada teman-teman yang dahulu ya namanya teladan ya, teladan pada saat kalian masih mahasiswa dan saat ini kalian telah menjadi alumni profesional. Semoga kalian bisa menjadi panutan dan bisa menjadi penggerak panutan untuk kedepannya menjadi lebih baik. Terima kasih.
menjadi panutan dan menjadi teladan. Tepuk tangan untuk kita semua. Ngomong-ngomong teman-teman, saya salah fokus nih karena malam hari ini saya berdampingan atau bersampingan dengan dua valediktorian. Jadi semoga sebagai valediktorian nyiprat ya ke saya juga ya teman-teman semua ya. Nanti saya apply aja apa nih? Jadi alumni Tanoto Foundation juga. Boleh nggak Kak Sukardi? Boleh. Oke, terima kasih Kak Sukardi semuanya.